Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Departemen Media Kreatif di agenda kami Hai Manis Podcast. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Ali Akbar. Saya di sini selaku Ketua Departemen Media Kreatif dan juga selaku host di sini. Mungkin kita beralih ke narasumber kita terlebih dahulu. Halo Pak Ketua. Iya, bro. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin saya akan membacakan CV dari Pak Ketua terlebih dahulu. Beliau bernama Muhammad Dafa Alif Osama. Tempat tanggal lahir Bungoro 26 September 2001. Alamat Jalan Pendidikan, riwayat pendidikan SD 28 Tumampua 2 Pangkep, SMP 2 Pangkajene, SMAN 11 Pangkep. Riwayat organisasi, Wakil Ketua OSIS SMAN 11 Pangkep dan staf Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Himanis FIS UNM periode 2020-2021. Motto dari Pak Ketua itu sendiri, berlaku adil sejak dalam pikiran. Kita masuk ke pembahasan Hai Manis Podcast. Hai Manis Podcast kita pada hari ini bertemakan akhir perjalanan Nahkoda Himanis FIS UNM periode 2021-2022. Nah, kita mungkin beralih ke pertanyaan yang pertama. Mula-mula saya akan mempertanyakan terkait motto dari Pak Ketua itu sendiri. Ya, mengenai motto saya itu adil sejak dalam pikiran. Sebenarnya pepatah tersebut saya ambil dari Pramudia Anantatur. Saya ambil kata-katanya itu dari bukunya Bumi Manusia. Artinya setiap terpelajar ataupun kita sebagai mahasiswa, seharusnya kita sudah harus berlaku adil, sudah mulai sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Artinya begini, ketika kita ingin mengadili sesuatu ataupun menjustifikasi sesuatu, kita ingin mencap dia seorang pemberontak ataupun dan lain-lain, kita harus mengadili statement apa yang menjadi justifikasi kita dalam pikiran kita terlebih dahulu. Apakah pantas saya mengatakan seperti ini? Apakah saya pantas melakukan hal seperti ini? Artinya kita tidak apa-apa memberontak dalam pikiran kita terlebih dahulu untuk mengeluarkan apa yang menjadi pendapatnya kita kepada halayak. Artinya berlaku adil sejak dalam pikiran ini membuat kita menjadi lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu ataupun mengambil sebuah tindakan. Kira-kira seperti itu. Sungguh filosofis sekali motto dari ketua kita. Mungkin kita beralih ke pertanyaan yang pertama. Kapan atau di momen apa Anda merasa yakin bahwa Anda akan maju sebagai ketua umum atau ketua Himanis? Mohon maaf. Momen ataupun saat saya ingin memimpin organisasi Himanis ini, itu pada saat saya setelah beranjak melalui tingkatan latihan kepemimpinan tingkat 2 ataupun LK2 dalam tingkatan fakultas. Dalam forum tersebut ada kemudian hal yang membuat pikiran saya tergugah, karena kemudian pendidikan organisasi itu begitu penting. Jadi sebenarnya pikiran untuk maju sebagai calon ketua atau pemimpin lanjutan dari periode kemarin itu sudah lama, sudah sejak Agustus tahun 2021. Artinya pada saat masih awal periode saya menjabat sebagai staf. Sungguh luar biasa ketua kita ini. Beliau dari staf sudah memikirkan masa depan organisasi untuk memimpin organisasi itu untuk berjalan kemana. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya.
Dari selama perjalanan Pak Ketua ini selama berjalan selama satu periode ini, Ya. hambatan-hambatan apa saja atau kendala yang Pak Ketua itu hadapi selama menjalankan periode Anda sebagai ketua? Ya, biasanya kalau mengenai hambatan ataupun kendala dalam menjalani periode kepengurusan itu kan tergantung kondisi dari teman-teman. Kalau saya pribadi, jawaban saya itu tidak jauh dari masalah kita pribadi sendiri. Artinya sebelum kita menjadi ketua kan ada kemudian menjadi masa transisi sebelum menjadi ketua dan setelah terpilih. Artinya hambatan-hambatan itu lahir pada saat proses masa adaptasi. Contoh biasanya sulitnya manajemen waktu pada diri sendiri, kontrol diri, boleh juga manajemen anggota yang kurang baik biasanya, hubungan emosional yang perlu ditingkatkan pada setiap masing-masing anggota organisasi, kira-kira seperti itu. Dari pemahaman yang saya dapat dapat saya pahami dari pernyataan dari ketua tadi itu, terkait untuk menjadi seorang ketua itu diperlukan memanage waktu. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana memanage waktu agar yang baik, agar bisa menyelaraskan antara hubungan antara kepentingan akademik dan kepentingan di lembaga itu sendiri. Ya, sebenarnya mengenai manajemen waktu di organisasi ataupun tingkat akademik kan saya rasa sebagai posisi ketua himpunan ataupun orang yang diamanatkan sebagai ketua himpunan ataupun kahim itu setidaknya harus lebih memprioritaskan organisasinya karena apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi yang saya dapat juga tidak boleh kemudian kita gara-gara organisasi kita melupakan akademik kita ataupun kuliah kita. Ya, program kerja jalan, agenda jalan, tapi jangan kemudian melupakan yang namanya aktivitas perkuliahan, aktivitas akademik. Diperlukan keselarasan antara akademik dan lembaga itu sendiri. Ya. Kita kembali ke topik utama tadi. Terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi itu, apa motivasi terbesar ketua dalam memimpin Himanes menjadi lebih baik? Ya, sebenarnya mengenai motivasi terbesar untuk memimpin Himanes itu saya bercerita sedikit. Awalnya itu saya mengikuti sidang pleno dari pada saat maba, kalau tidak salah periodenya KKV. Saya merasa pada saat sidang pleno itu saya menilai kemudian organisasi ini saya mempunyai cita-cita ataupun saya mempunyai impian. Saya ingin membuat organisasi ini menjadi jauh lebih baik. Itu yang kemudian landasan dasar saya ataupun landasan fundamental saya untuk menjadi ketua himpunan. Nah, sering berjalannya waktu, motivasi pada saat sedang menjadi ketua ya tidak terlepas dari dukungan orang tua, orang terdekat, kepercayaan dari teman-teman juga untuk bagaimana kemudian dia mempercayai kita untuk menduduki jabatan ketua himpunan untuk mengemban sebuah amanah. Sungguh luar biasa. Sudah dari maba sudah memikirkan terkait lembaga. Kita kembali ke permasalahan yang pertama saya bahas tadi. Apakah selama menjadi ketua ada permasalahan pada segi akademik dan malah sebaliknya? Mengenai permasalahan antara akademik ataupun organisasi ataupun benturan-benturan dari kedua hal tersebut, sebenarnya kedua hal ini perlu disimbangkan. Tapi pada saat proses implementasi ataupun proses yang saya jalani pada saat semester 5 itu mata perkuliahan ataupun proses kegiatan akademik perkuliahan itu alhamdulillah berjalan lancar karena adanya kemudian backupan dari teman-teman yang saling bahu membahu. Dia juga mengerti bagaimana kemudian kesibukan kita di organisasi. Tapi pada saat semester berikutnya, di mana pada saat itu program kerja ataupun agenda dinamika berlembaga sudah menjajali pikiran-pikiran. Nah, itu kemudian menjadi
tantangan tersendiri bagi seorang ketua himpunan untuk bagaimana kemudian menyeimbangkan antara akademik ataupun organisasi. Ya tergantung bagaimana teman-teman mengontrol dirinya lah. Jangan kemudian meninggalkan sesuatu apa yang sudah kita mulai. Jangan kemudian meninggalkan sesuatu apa yang sudah kita pertanggungjawabkan sebelumnya. Ya kira-kira seperti itu. Sungguh luar biasa. Pengaruh dari backupan teman itu sungguh berpengaruh terhadap terhadap akademis maupun di lembaga itu sendiri. Nah, Pak Ketua tadi sempat membahas tentang proker. Proker dari Himansi itu kan ada beberapa. Menurut Pak Ketua ini, proker mana yang menurut Pak Ketua ini sangat berkesan? Ya, program kerja yang kemudian menurut saya paling berkesan menurut pribadi saya yaitu jujur saja di bisnis project. Karena bisnis project itu hadir bagaimana kemudian Himanis itu memberikan wadah kepada teman-teman untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, memberikan wadah untuk meningkatkan kapasitas intelektual di ranah kewirausahaan, dan juga kenapa kemudian saya katakan seru karena dinamika tersebut itu begitu dahsyat ya, ombak-ombaknya kemudian cukup deras untuk melalui proses tersebut pada saat kegiatan bisnis project. Tadi sudah dipaparkan terkait proker yang sangat berkesan. Sekarang kita beralih ke proker yang menurut ketua itu sangat sulit atau sangat berat untuk dalam menjalankannya. Ya kalau misal mengenai proker yang paling sulit ya kurasa tidak ada ya. Maksud saya di sini kenapa kemudian saya menyeratakan karena kemudian tidak ada proker yang sulit ataupun berat, karena semua teman-teman di kepengurusan baik di kepanitaan ataupun di tataran panitia pengarah itu teman-teman semua bekerja dengan baik, aktivitas manajemen organisasi berjalan dengan baik pula. Jadi sehingga semua proker itu ya dinikmati bagaimana kemudian dinamikanya, jalannya proker tersebut, kesuksesan proker tersebut, naik turunnya dinamika kepanitaan itu teman-teman semua nikmati apa yang menjadi keharusan dari teman-teman kepanitaan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Jadi saya rasa semua proker itu tidak ada yang sulit ketika kita melakukannya secara bersama-sama. Di balik kesuksesan di sebuah proker itu pastinya tidak terlepas dari para panitia yang menjalankannya. Saya di sini mau meminta beberapa kata lah untuk para panitia yang telah melaksanakan kinerjanya dengan baik. Ya kalau mengenai kata untuk teman-teman panitia, saya rasa teman-teman panitia itu cukup hebat, mempunyai mental yang kuat, orang-orang yang bertanggung jawab, profesional dalam mengemban sebuah amanahnya, baik dari ranah ketua panitia ataupun jajaran staf. Ya, saya rasa teman-teman panitia itu ya orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang profesional, orang-orang yang tidak menggampangkan kemudian apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya karena kita di Himanis dibentuk sebagai orang-orang yang siap untuk menjadi kader-kader pemimpin. Ya bagaimana kemudian kita bisa menjadi pemimpin kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi proses yang teman-teman panitia alami itu pasti akan berbuah hasil baik ke depannya. Keren. Kita memutar balikan waktu untuk ke awal mencalonkan. Saat mencalonkan menjadi ketua pasti sudah mempunyai visi misi dong. Ya. Nah sejauh ini seberapa besar presentase terwujudnya visi misi pada saat ini? Ya mengenai implementasi dari visi misi yang saya gagas kemarin pada saat proses pencalonan. Sebenarnya visi misi yang saya tuangkan itu sifatnya jangka panjang ya. Beberapa kemudian visi misi di periode ini yang mungkin belum terlaksana maksimal ataupun belum terlaksana dengan baik, tapi saya masih berusaha semaksimal mungkin apa yang menjadi gagasan saya yang saya tuangkan dalam visi misi tersebut itu
saya masih terus tetap memperjuangkannya walaupun saya sudah tidak berada nanti dalam struktural kepengurusan. Artinya walaupun sudah demisioner nanti, visi misi kemarin saya pada saat menjabat ketua itu saya tetap menjadikannya sebagai gagasan saya ataupun impian saya terhadap Himanis. Itu yang kemudian menjadi cita-cita saya ke depan untuk Himanis. Ya, terkait visi misi tadi, visi misi kan Anda berkata bahwa visi misi itu dilakukan tidak bisa dilakukan hanya dalam satu periode saja. Berarti Pak Ketua ini punya rencana untuk melanjutkan periode ini, baik itu menjadi seorang DPK atau lanjut di tingkat fakultas, mungkin di BEM atau di Maperwa itu sendiri. Ya kalau mengenai proses visi misi itu ya itu kan fleksibel. Ya ada mungkin teman-teman yang membuat visi misinya jangka pendek, jangka panjang ataupun jangka menengah. Kalau saya masih berusaha semaksimal mungkin di sisi periode ini untuk mengaktualisasikan visi misi yang kemudian saya gagas sebelumnya. Mengenai kelanjutan di tingkatan Fakultas lain ataupun di fakultas itu sebagai DPK saya belum mengarah sampai ke sana. Karena sebenarnya apa yang menjadi dinamika di tingkatan fakultas ataupun proses kaderisasi di fakultas itu ya saya pikir cukup menantang ya, tapi sejauh ini saya belum pikiran saya belum sampai ke sana. Ya mengenai DPK nanti kan tergantung di musyawarah besar nanti bagaimana kemudian proses musyawarah yang dilakukan untuk pada saat proses pemilihan Dewan Pengawas. kan Ketua tadi mengatakan bahwa ini terkait dengan melanjutkan di DPK itu sendiri. Pak Ketua itu tergantung apakah dipilih atau tidak. Jadi kita berandai-andai lah. Jika semisal Pak Ketua pada minggu kali ini dipilih, apakah Pak Ketua itu siap menjalankan? Ya mengenai pada saat proses pemilihan DPK itu ya sebenarnya tergantung kalau semisal dipercayakan kembali untuk menjadi Dewan Pengawas ya saya rasa bentuk kepercayaan teman-teman itu bentuk motivasi saya untuk membuat Himanis jauh lebih baik lagi. Kalau ditawari ya insya Allah akan saya laksanakan sebaik mungkin. Nah kira-kira seperti itu. Kita beralih ke internal lembaga lagi nih. Ya. Sekarang kan sudah mendekati Mubes. Apakah sudah ada sosok atau figur yang menonjol yang akan menjadi ketua umum ke depan? Ya kalau kita berbicara sosok ataupun figur penerus lanjut tongkat estafet kepengurusan, ya teman-teman tadi benar katakan kita sudah melalui tahapan Mubes. Tapi mengenai sosok figur ataupun siapa nanti menjadi pengurus, saya rasa semua teman-teman di angkatan 2020 itu sebenarnya sudah siap secara potensial, matang secara ranah intelektual, manajemen emosi sudah baik, kapabilitas manajemen organisasi sudah baik. Tapi yang menjadi kemudian titik beratnya teman-teman di situ ya adalah bagaimana kemudian teman-teman nanti siapapun yang menjadi calon itu tidak saling meninggalkan satu sama lain. Karena kunci dalam organisasi itu adalah kerjasama. Omong kosong ketika organisasi itu sukses hanya karena satu orang, itu akan kemudian mencederai esensi dari organisasi itu sendiri. Ya kalau saya siapapun nanti sosok yang terpilih ataupun siapapun sosok yang menjadi ketua ataupun calon nanti, ya saya rasa itu orang yang betul-betul sudah selesai di ranah baik dalam angkatannya sendiri ataupun di hal-hal lain yang perlu kemudian pertimbangan dalam proses menuju ke arah sana. Saya kira seperti itu. Ya, memang dalam berorganisasi itu tidak bercerita hanya satu sosok saja, tapi ya. Satu sosok itu merupakan penggerak dari suatu organisasi itu, karena dia merupakan ketuanya toh. Nah,
kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa pesan dari Pak Ketua ini untuk Ketua Himpunan yang akan datang? Ya, pesan saya ataupun harapan saya kepada penerus lanjutan ke stafet kepengurusan ataupun calon yang terpilih nanti, intinya tetap jaga nilai-nilai apa yang kemudian sudah terjaga dan terbangun dan terawat mulai dari periode-periode kemarin. Jangan kemudian merubah sifat dari organisasi ini, karena di organisasi ini orang-orang ditempa, dibina, diwadahi untuk menjadi sang organisatoris sebagaimana mestinya. Untuk sosok ketua nanti, dia itu adalah seorang cerminan lembaga. Jadi jaga kemudian marwah lembaga. Ucapan ketua adalah ucapan dari lembaga tersebut. Ya, harapan saya itu tadi, siapapun nanti yang jadi ketua, tetap jaga teman-teman kalian, tetap rangkul teman-teman kalian, karena kesuksesan dari organisasi tidak terlepas dari hubungan dari sebuah kelompok ataupun individu untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Artinya hubungan emosional ini merupakan hal kecil, tapi tidak bisa dibilang sesuatu hal kecil juga, tapi ini kemudian berdampak besar kepada produktivitas ataupun efektivitas organisasi untuk mempermudah mencapai tujuan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Nah, kita sudah berada di pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan sih, lebih ke pernyataan. Nah, saya di sini mau men-challenge ketua, berikan 3 kata yang mencerminkan Himanis. Himanis, 3 kata tadi? Iya, 3 kata. Ya, Himanis itu adaptif. Adaptif di sini artinya kita dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman. Kita tidak ketinggalan dengan kondisi zaman, baik dari sisi moralitas ataupun tingkat kerja lembaga. Yang kedua, humanis. Artinya kita di sini humanis mengedepankan rasa-rasa kekeluargaan. Kita mengedepankan rasa-rasa kemanusiaan yang kemudian itu bertujuan untuk bagaimana bisa tujuan organisasi itu bisa selaras dengan apa yang kita harapkan. Dan yang ketiga, Himanis itu harmonis. Yes, walaupun kita masih terbilang 6 periode ataupun masih terhitung periode kelima, gejolak dari periode-periode kemarin ataupun apa yang menjadi perbaikan dari periode-periode sebelumnya hingga saat dipertahankan pada periode kali ini, keharmonisan dari tubuh internal Himanis baik dari tatanan kepengurusan ataupun masyarakat itu tetap harmonis, terjaga dengan harmonis dan terawat. Ya, itu kemudian menjadi harapan dan cita-cita saya, adaptif, harmonis dan humanis itu tetap kemudian masih terjaga untuk kedepannya, sehingga Himanis yang kita cita-citakan ini bisa mencapai organisasi yang kemudian bisa melambung tinggi ke arah yang dia inginkan. Kira-kira seperti itu. 3 kata yang luar biasa. Tidak terasa sudah cukup lama kita berbincang-bincang pada hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Ketua yang telah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk menghadiri agenda dari kami Departemen 5. Nah, saya di sini selaku pengurus dari Himanis Visa UNM itu sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua karena telah mengayomi kami dari selama satu kepengurusan ini. Mungkin cukup sekian. Ya, bisa saya sedikit. Bisa. Ya, saya rasa saya seharusnya perlu berterima kasih kepada teman-teman kepengurusan, karena kalau teman-teman kepengurusan ini tidak bisa jalan sebagaimana yang kita cita-citakan, baik dari setiap departemen 1, 2, 3, 4, 5, hubungan emosional kita tetap terjaga. Semoga kedepannya nilai-nilai yang kita rawat ini sekarang bisa kemudian terawat pada saat periode berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira itu. Mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.